Terima kasih Anda masih bersama kami di Sido Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah mengirimkan permintaan red notice atas nama Riza Khalid selaku buronan kasus korupsi tata kelola minyak mentah ke kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis. Muhammad Riza Khalid telah berstatus buron atau masuk dalam pencarian orang atau DPO terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Sebagai tindakan lanjut proses pencarian, pihak Kejagung telah mengirimkan permintaan red notice atas nama Muhammad Riza Khalid ke kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis yang dikirimkan melalui NCB Interpol Indonesia. Penerbitan red notice Riza Khalid akan menunggu asesmen dari pihak Interpol usai permohonan diterima. Pihak Kejagung pun telah berkoordinasi dengan beberapa negara lain guna melacak keberadaan Riza Khalid yang masuk dalam daftar DPO sejak Agustus lalu. Penanganan perkara atas nama tersangka MRC saat ini sudah dalam proses permohonan red notice. Informasi terakhir dari NCB dari Indonesia sudah diteruskan ke pusat ke Lyon, Perancis. Tinggal kita menunggu kabar tindak lanjutnya dari Interpol pusat yang berada di Lyon, Perancis. Sudah deteksi dia berada di daerah mana, nggak Pak, di negara mana? Untuk saat ini kami indikan dulu, belum kami buka ya. Tapi yang jelas kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan berkoordinasi juga dengan negara-negara tetangga. KPK memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Hilman Latif diperiksa KPK selama 11 jam terkait dengan regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Dirinya mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan hingga keberangkatan dan membantah kedatangan ke KPK untuk mengembalikan sejumlah uang. Kasus dugaan korupsi haji berawal dari laporan gerakan aktivis mahasiswa UBK Bersatu atau GAMBU pada tanggal 31 Juli 2024. Mereka melaporkan indikasi adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, sedangkan perkara yang sedang kita tangani itu terkait dengan penyelenggaraan bisa pendalaman regulasi yang ada dalam proses haji. Terus ditanya itu nggak sih Pak soal penentuan kuota haji khusus atas ide siapa gitu-gitu Pak? Yang kita pendalaman regulasi, apa tahapan dan lain-lain. Ya. Pak, itu Bapak udah dicegah, ada tanggapannya nggak Pak? Bapak udah dicegah ke luar negeri. Pak, bener nggak? Bapak katanya udah ngebalikin uang Pak ke KPK. dugaan awal ya terkait dengan kerugian yang sudah disampaikan. Tapi nanti kalau hasil perhitungannya kan belum. Ini baru dugaan kasar saja sekitar 1 triliun. Itu siapa juru simpannya dan digunakan untuk apa saja. Nah, ini juga salah satu yang sedang kita telusuri. Pemirsa, Ketua KPU Muhammad Afifuddin beserta 5 anggotanya dan Sekjen KPU menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait dengan pengadaan sewa jet pribadi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terhadap Ketua KPU Muhammad Afifuddin beserta 5 anggotanya dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno. Perkara ini diajukan oleh Sri Afrians dan juga Dudi Agung Trisna. Ketua KPU, anggota dan Sekjen KPU diadukan telah melakukan pelanggaran ke KEPP terkait dengan pengadaan sewa private jet dengan dalih memberikan dukungan logistik pada pemilu tahun 2024. Dalam aduan ditemukan sejumlah kejanggalan, yang mana private jet yang disewa KPU diduga tidak dipakai sesuai dengan peruntukannya, justru sebagai praktik gaya hidup mewah yang dipertontonkan. Selain itu, pengadaan sewa private jet senilai 65 miliar lebih ini tidak hanya dilakukan pada periode Januari-Februari 2024, tetapi hingga bulan Juni 2024. Namun seluruh dalil aduan ini dibantah oleh KPU. Pengadaan private jet sebagai langkah operasional strategis dan angka sewa jet pribadi hanya 49 miliar rupiah. Penggunaan apartemen mewah hingga menyewa private jet.
publik untuk mengetahui dengan jelas bahwa dalam APBN 2024 Informasi lainnya pemirsa, Polda Jawa Timur telah mengamankan sebanyak 997 orang dalam kasus unjuk rasa anarkis di Surabaya, Jawa Timur sejak 29 Agustus hingga 16 September 2025. 415 diantaranya adalah anak di bawah umur. Dari jumlah tersebut, 582 orang merupakan dewasa dan 415 lainnya adalah anak di bawah umur. Sebanyak 682 orang telah dipulangkan, sementara 315 orang lainnya masih menjalani proses hukuman. 105 personil Polri dan 12 personil TNI terluka akibat lemparan batu, molotov, luka sobek hingga sesak nafas akibat gas air mata dan kelelahan. Sementara kerugian material mencapai lebih dari 256 miliar rupiah. Polda Jawa Timur juga mengamankan 40 orang terkait dengan pembakaran pos polisi. 28 diantaranya adalah anak-anak. Mereka diduga menyerang petugas dan merusak pos polisi hingga membakar petugas dengan menyiram bensin. Atas perbuatannya, para pelaku diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali digantung. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Berjabat tangan dan berbincang. Sindo Malam.